Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu, tanggal 24 Desember, judulnya Bahaya Penyembahan Berhala. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 24 ayat 24. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. 23 ayat 14. Insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semuanya telah digenapi bagimu. Amin. Dalam Yosua 24 ayat 22 sampai 24, Yosua perlu mengulangi seruannya kepada orang Israel untuk menyingkirkan berhala-berhala mereka. Ancaman penyembahan berhala bukanlah ancaman yang bersifat teoritis. Sebelumnya, di dataran Moab, dalam konteks yang sama, Musa meminta keputusan yang sama, ditulis dalam Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Dewa-dewa yang ada di hadapan mereka bukanlah dewa-dewa di Mesir atau di seberang sungai, tetapi dewa-dewa itu ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, Yosua memohon kepada bangsanya untuk mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Istilah Ibrani yang digunakan di sini yaitu natah, berarti merentangkan atau membengkokkan. Kata ini menggambarkan Allah yang diharapkan untuk membungkuk dan mendengarkan doa. Ditulis dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 16, Mazmur 31 ayat 2 dan 3, kemudian Daniel 9 ayat 18. Dan ini juga merupakan sikap yang dituntut dari Israel di kemudian hari oleh para nabi. Ditulis dalam Yesaya 55 ayat 3 dan Yeremia 7 ayat 24. Kata natah ini digunakan untuk menunjukkan kemurtatan Salomo ketika hatinya condong kepada ilah-ilah asing. Ditulis dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2, 4, dan 9. Hati manusia yang berdosa tidak memiliki kecenderungan alami untuk tunduk dan mendengarkan suara Tuhan. Dibutuhkan keputusan sadar dari pihak kita untuk mengarahkan hati kita kepada pemenuhan kehendak Allah. Jawaban bangsa Israel secara harfiah berbunyi, "Kami akan mendengarkan suaranya." Ungkapan ini menekankan aspek rasional dari ketaatan. Israel tidak diminta untuk secara rutin mengikuti aturan-aturan yang tidak bernyawa. Perjanjian ini adalah tentang hubungan yang hidup dengan Tuhan, yang tidak dapat sepenuhnya diungkapkan oleh peraturan-peraturan belaka. Agama Israel tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi legalisme. Sebaliknya, agama Israel adalah sebuah percakapan yang terus-menerus dalam iman dan kasih dengan juru selamat yang kudus dan penuh belas kasihan. Bahkan, setelah janji rangkap 3 bangsa Israel untuk melayani Tuhan, yang menyeratkan seperti yang diperintahkan Yosua, membuang ilah-ilah asing dari tengah-tengah mereka, laporan bahwa hal itu benar-benar terjadi tidak ada. Di sepanjang kitab ini, sudah menjadi kebiasaan untuk melaporkan pemenuhan perintah Yosua atau perintah Musa sebagai contoh ketaatan. Tidak adanya hal itu di akhir kitab ini membuat permohonan Yosua menjadi tidak jelas. Imbauan utama dari kitab ini untuk melayani Tuhan bukan hanya untuk generasi Yosua, tetapi juga untuk setiap generasi baru umat Allah yang akan membaca atau mendengar pesan ini. Seberapa sering kita berjanji kepada Tuhan bahwa akan melakukan sesuatu tetapi ternyata tidak melakukannya.
Mengapa diri kita tidak melakukannya? Renungkan hal yang dapat kita pelajari dari jawaban tentang kasih karunia. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagi sahabat yang perlu kelanjutan pelayanan audio ini, dapatkan juga di channel ARA di Spotify Creator dan FB. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Samuel pasal 16. Tuhan memberkati kita semua.